Shalom saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, jumpa kembali melalui Rumus Kehidupan pada hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Wahyu. Kemarin saya tidak bisa streaming online karena jaringan internet yang tidak bagus di pedalaman Kalimantan Barat. Dan hari ini saya kembali di kota Pontianak sehingga saya mendapatkan jaringan yang cukup untuk bisa hadir dan menjumpai Anda sekalian. Kita akan belajar dari Wahyu pasal 9, ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam, masih merupakan rangkaian peristiwa pada waktu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Ayat 3, dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Jadi apa yang terjadi pada waktu jurang lubang maut itu dibuka? Alkitab berkata bahwa naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan apa yang sesungguhnya keluar dari lubang jurang maut itu adalah ayat 3 berkata, keluarlah belalang-belalang ke atas muka bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kita melihat pada waktu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, maka bencana besar akan melanda bumi ini, di mana bumi ini akan dilanda oleh wabah yang bernama binatang atau belalang-belalang yang bermunculan, tetapi mereka bukan sekedar belalang, tetapi belalang yang diberi kuasa untuk menyakiti manusia. Dan apa yang mereka lakukan adalah sengatan-sengatan yang bagaikan kalajengking. Jadi bukan sekedar belalang, tetapi belalang yang sengatannya seperti kalajengking. Nah, kembali kita diingatkan akan peristiwa pada waktu orang Israel memohon kepada Fir'aun supaya diizinkan keluar untuk menuju ke tanah perjanjian, tetapi mereka tidak diizinkan. Maka tulah belalang itu hadir di Mesir, tetapi pada waktu itu hanya belalang. Di akhir zaman nanti yang terjadi adalah tulah belalang atau belalang-belalang yang bermunculan, tetapi mereka diberi kuasa seperti kalajengking. Bahkan mereka tidak boleh merusakkan rumput-rumput di bumi, artinya untuk memberi kesempatan bagi orang-orang yang dimeteraikan di dahinya oleh meterai dari Allah, supaya mereka tetap bisa hidup, tetapi mereka bahkan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Nah, kita perhatikan di sini bahwa Tuhan memberikan perkecualian. Di dalam ayat 4 dikatakan, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Artinya,
Kalau kita mempelajari di Wahyu pasal 13, kita akan membaca nanti bahwa Antikris juga menerapkan hal yang serupa, memberikan tanda bilangan manusia di dahi para pengikutnya, di dahi orang-orang yang ada pada waktu itu. Nah, sebetulnya kita lihat di sini bahwa tindakan iblis, tindakan antikris ini hanyalah copy paste, dalam orang Amerika bilang, orang Indonesia bilang copy paste tentang apa yang dilakukan oleh Allah sendiri. Dan kita sudah belajar dari Alkitab bahwa itulah salah satu ciri pekerjaan iblis. Meniru, mengcopy paste atau mengcopy paste apa yang Allah sudah perbuat. Kalau Tuhan Allah memeteraikan orang-orang pilihannya, para pengikutnya, di dahi mereka dengan meterai Allah, maka Wahyu pasal 13 iblis melakukan hal yang sama. Dan kita melihat di bagian ini bahwa Tuhan selalu memelihara, menjaga umatnya dan miliknya dengan cara memberikan meterai di dahi mereka di dalam Wahyu pasal 9. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan memberikan meterai yang lebih tajam, lebih kuat, dan lebih dahsyat, yaitu dengan memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, ada ibu yang bertanya, kalau begitu apakah keselamatan tidak hilang? Saya sudah membahas topik ini berkali-kali, jadi mohon ibu yang bertanya tentang hal ini melihat kembali video-video yang pernah saya buat, atau saya menyarankan Bapak Ibu mengikuti pelajaran ini dengan rutin tiap hari, sehingga kita tidak menanyakan lagi hal-hal yang sudah pernah diajarkan. Jadi apa yang terjadi pada akhir zaman adalah manusia-manusia yang tidak percaya. Mereka akan tersiksa. Bahkan ayat 6 berkata pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Artinya apa? Siksaan, penderitaan, kesulitan, kesesakan yang mereka alami bahkan lebih buruk dari kematian. Yang karenanya mereka ingin mati. Tetapi walaupun mereka ingin mati, mereka tidak bisa mati-mati. Jadi masa kesusahan besar adalah masa yang sulit dan masa yang sangat-sangat apa istilahnya apa? Mencekam dan tidak dapat dibayangkan. Jadi kalau ada yang berkata kita sudah masuk masa kesusahan besar dengan itu vaksin COVID, saya katakan Anda perlu belajar lagi Alkitab. Kenapa? Karena pada masa itu siksaan yang dialami manusia begitu mengerikan sampai kematian pun adalah sesuatu yang dirasakan lebih baik. Nah, kesesakan yang kita alami di zaman ini belum saya katakan bukan masa kesusahan besar atau tribulasi. Kenapa? Kita masih bisa menanggungnya. Untuk orang-orang yang hidup di Indonesia masih ada BLT, bantuan langsung tunai. Jadi janganlah berkata bahwa ini adalah penderitaan, masa tribulasi, masa kesusahan besar. Belum. Sebab pada waktu masa kesusahan besar, orang akan mencari mati, tetapi mereka tidak bisa mati-mati. Orang akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka.
Nah, sekarang ini kalau Anda berkata sekarang sudah masa kesusahan besar, apakah betul orang kepingin mati? Enggak juga. Jadi berhati-hati di dalam membaca Alkitab, di dalam menafsirkan Alkitab. Lihatlah dari keseluruhan. Saya kemarin pergi ke pedalaman Kalimantan Barat, itu pun belum pedalaman. Masih bisa dilewati dengan jalan Trans Kalimantan di Balai Berkuak. Dan saya sempat meninjau sedikit agak masuk ke dalam di desa Planjau. Orang hidup dengan begitu sederhana, rumah dari kayu-kayu. Lalu saya tanya, bekerjanya apa? Yang nggak bekerja apa-apa. Lalu pendetanya berkata, bisa makan saja sudah terima kasih orang-orang di sini. Nah, saya bayangkan, Anda dan saya yang hidup di kota seringkali mengeluh atas beratnya kehidupan. Anda perlu pergi ke pedalaman sebentar saja untuk kita ini bisa mengucap syukur atas apa yang Tuhan percayakan dan masih percayakan kepada kita sampai hari ini. Itu sebabnya saya tidak pernah berhenti untuk mengingatkan kita, ayo belajar bersyukur. Walaupun hidup ini sulit, walaupun masa-masa yang kita hadapi tidak ringan, tetapi setidaknya kita tidak berada di dalam masa tribulasi, masa kesusahan besar. Karena pada masa itu orang mencari mati, tetapi mereka tidak mati-mati. Nikmati setiap hari. Tadi malam saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan, suami istri, saya sharing bagaimana hidup mengalir di dalam pimpinan Tuhan. Bersama Tuhan bukan selalu mulus, lancar. Kalau ada orang berkata, oh, kalau Tuhan yang pimpin pasti mulus, pasti lancar. Baca Alkitab, Keluaran pasal 12. Dipimpin oleh Tuhan, kadang-kadang harus berputar. Dipimpin oleh Tuhan, kadang-kadang harus menghadapi air yang pahit. Dipimpin oleh Tuhan, kadang-kadang harus melewati padang gurun yang kering. Tetapi bertahanlah, karena di situ Tuhan bersama dengan kita dan Tuhan tidak tinggalkan kita. Hari ini kalau ada yang mengikuti channel ini dari rumah sakit atau Anda sedang menunggu keluarga yang sedang menderita di rumah sakit, mungkin ada di pedalaman, mungkin ada di daerah-daerah, mungkin ada di tempat-tempat, mungkin ada di tengah-tengah kesulitan. Bertahanlah, tetaplah mengucap syukur karena Tuhan baik bagi kita. Kiranya pelajaran ini menolong kita untuk kita terus menjadi umat yang bersyukur karena pemeliharaan Tuhan atas hidup kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biar kuat kuasa firman-Mu menolong kami, mengajar kami untuk terus bersyukur dan menikmati hari-hari yang kami harus hadapi, walau kami kadang harus melewati kesulitan, kesesakan, padang gurun yang kami juga tidak tahu mengapa, tetapi yang kami percaya Tuhan punya rencana atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok dari Pontianak. Tuhan memberkati kita sekalian.